musim ini. Dan kita lihat Persija Jakarta yang dilatih oleh Rahmat Darmawan. Iya, tampil dengan full tim, tidak satupun pemain yang mengalami cedera seperti yang dibilang Coach Rahmat Darmawan. Bayemi dimainkan sebagai penyeimbang di lapangan tengah yang dilatih oleh Jackson F. Tiago. Iya, ada perubahan sedikit di lini pertahanan, ditinggal Hamka dan Victor Ibonevo. Bio Paulin diduetkan dengan pemain baru yang mendapatkan kepercayaan, Yohanes. Kemudian bermain sedikit defense Ortisan Solosa yang merupakan wingback, ditarik. Dan inilah dia kick off babak pertama. Olivier Makor, pemain yang pelan-pelan sudah mulai menjadi andalan di sektor lapangan tengah dari Persija Jakarta. Sudah mendapatkan kepercayaan penuh menjadi pengatur serangan di kubu dari Persija Jakarta dari pelatih Rahmat Darmawan. Dan juga Precious Emojurai. Langsung kita saksikan bola diamankan oleh Eric Bayemi yang sempat absen dalam beberapa pertandingan terakhir dari Persija Jakarta, termasuk ketika Persija Jakarta menyerah dari tim Persijap Jepara. Zarahan Kranggar yang di pertandingan ini kembali lagi bertemu dengan rekan-rekannya dan juga mantan pelatihnya Rahmat Darmawan. Dan juga Jara Pangkali yang bernostalgia bersama dengan Persija Jakarta setelah sempat menjadi andalan bagi Persija Jakarta pada musim tahun 2007. Dan peluang kali ini kita saksikan sebuah tendangan yang masih berhasil diamankan oleh barisan pertahanan dari Persija Jakarta. Ban kapten kali ini disandang oleh Ismet Sofyan. Ilham kembali kepada Olivier Makor. Melebar kita saksikan. Leo Saputra. Kembali Olivier Makor. Langsung mencari pergerakan dari Agu Kaswir yang dibayang-bayangi oleh Yohanes Choi yang tampaknya menggantikan peran dari Hamka Hamzah. Kembali Agu Kaswir kali ini masih menguasai bola. Berikan bola. Wow, sayang kontrol yang tidak sempurna dari Ilham. Dan kita lihat pergerakan dari seorang Titus Bonai yang melewati Precious Emojurai. Masih Titus Bonai kali ini menguasai bola. Masih Titus Bonai. Dan lagi-lagi gagal di kaki Eric Bayemi. Ya, Eric Bayemi memang penampilannya sangat vital bagi tim Persija Jakarta. Dia yang menjadi pemutus serangan bagi lawan-lawan Persija Jakarta dalam beberapa partai yang berhasil dimenangkan oleh Persija Jakarta. Termasuk ketika Persija Jakarta meraih kemenangan atas Bontang FC, ataupun juga ketika Persija Jakarta unggul atas Persiba Balikpapan dalam pertandingan di putaran pertama. Iya, terlihat dari tayangan ulang Bayemi memang melindungi bola. Jackson F. Tiago. Pertemuan antara dua pelatih memang sama-sama sukses pernah membawa juara di dua tim yang berbeda. Di mana Rahmat Darmawan pernah menjadi pelatih ketika membawa Persipura Jayapura menjadi juara pada tahun 2005 dan juga membawa juara Sriwijaya FC pada tahun 2007. Sedangkan Jackson F. Tiago membawa juara Persebaya Surabaya pada tahun 2004 dan juga menjadikan Persipura Jayapura menjadi kampion untuk Jarum Indonesia Super League pertama pada tahun 2008. Dan kedua-duanya pernah menjadikan Persipura juara. Dan juga rekor dari kedua pelatih ini memang sangat baik. Kalau Rahmat Darmawan selain pernah menjadi juara di Jarum Indonesia Super League, juga pernah membawa Sriwijaya FC menjadi juara di Piala Indonesia 3 tahun berturut-turut. Sedangkan Jackson F. Tiago, kurikulum vitae-nya bertambah ketika ia menjadi pemain yang mampu menjadi juara di klub sebagai pelatih. Sebagai pemain ia pernah mengantarkan Persebaya Surabaya menjadi juara di tahun 1990 dan 97. Bahkan saat itu ia menjadi top skor dengan 26 gol. Zarahan Kranggar kembali kepada Jara Pangkali.
Manu Anggai absen di pertandingan terakhir ketika menghadapi Persib Bandung dan kembali hadir kali ini di lapangan tengah. Peran yang memang sangat dominan ditampilkannya di sektor lapangan tengah, dan kali ini serangan dari Rahmat Rifai. Sebuah bola tadi maksudnya kepada Boaz Salosa, lagi-lagi Erik Baemi yang memotong bola, dan kali ini berikan kepada Ismet Sofyan. Bola daerah yang cukup cepat kepada Boaz Salosa. Tampaknya sudah berada dalam posisi offside Boaz Salosa. Iya. Antara offside dengan mengontrol bola dengan tangan. Ilham dibayang-bayang oleh Pierre Bio Paulin. Kembali masih ada Manu Anggai, Samsul Bahri Herudin, kali ini kepada Ismail Sofyan, kepada Agu Kasmir kali ini, dan sebuah sundulan dari Agu Kasmir masih belum menemui sasaran. Sebuah umpan yang cukup baik diberikan oleh kapten tim Ismet Sofyan. Umpan jauh di belakang pertahanan Persipura, di mana Ortisan tidak bisa mengantisipasi ini. Terlihat kedua tim bermain cukup terbuka. Wow. Serangan Kragar kali ini. Ada Amrizal. Ya, Zahrahan Kragar memulai karirnya bersama dengan Persikabo Pasuruan di Liga Indonesia di tahun 2006 dan langsung menjadi andalan bersama Rahmat Darmawan di Sriwijaya FC di tahun berikutnya. Boaz Salosa bermain lebih ke dalam, dan kali ini adalah Manu Anggai, masih Manu Anggai, masih ada Amrizal. Pertarungan di lapangan tengah cukup kental terlihat. Saling memutus alur serangan. Kedua tim terlihat berjibaku di lini kedua mereka. Amrizal kembali. Gerald Pangkali. Masih bermain dengan tempo lambat kedua tim, dan inilah dia memang selalu terjadi dalam pertemuan antara tim Persija Jakarta dengan Persipura Jayapura, di mana kedua tim tampil cukup hati-hati di awal pertemuannya. Ya. Dan memang dari rekor pertemuan, kedua tim ini telah bertemu sebanyak 12 kali sejak tahun 2005. Dan rekor memang lebih menguntungkan bagi Persipura Jayapura yang berhasil memenangkan 7 kali pertandingan, 4 kali hasil draw, dan 1 kali pertandingan dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di putaran pertama, Persipura Jayapura mampu mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 2-1. Walaupun Persija Jakarta sempat unggul terlebih dahulu melalui Greg Nokolo, sebelum akhirnya Boaz Salosa berhasil mencetak 2 gol dalam hanya jangka waktu 3 menit, yaitu pada menit ke-83 sampai dengan 85, dan membawa Persipura Jayapura meraih poin penuh di partai kandang tersebut.
Wow. Sebuah percobaan dari Thibaut. Terlalu pelan. Kembali Leo Saputra. Masih ada Ortizan Salosa yang juga bersama Jarapang kali pernah membela tim Persija Jakarta. Ya. Dan kali ini Ortizan bermain sebagai seorang center back, bukan lagi pemain sayap atau back kiri. Sebuah experience dilakukan oleh Jackson menghadapi kekurangan pemain di lini pertahanan. Yu Jayun dan Ian Luis Cabes. Kembali diamankan oleh Johannes Choi, salah seorang pemain muda yang memang tampil cukup baik di musim ini. Dan kita lihat bagaimana Precious Emojorae. Pelatih Rahmat Darmawan. Eric Baimi. Olivier Makor. Pada Ismet Sofyan yang dibayang-bayangi oleh Ian Luis Cabes. Masih Ismet Sofyan. Tinggalkan lapangan permainan. Depan ke dalam kali ini Persija Jakarta. Masih kepada Emil Ham. Lagi-lagi masih ada Ortizan Salosa. Berhasil berada Titus Bonai dan kali ini kepada Boaz Salosa. Masih Boaz Salosa, kerjasama 1-2 dengan Rahmat Rifai, dibaca oleh Precious Emojorae. Eric Baemi kali ini. Serangan dari Leo Saputra. Berikan kepada Greg Nokolo, masih Greg Nokolo kita lihat. Terus mendapatkan pengawalan dari Johannes Choi. Sepak pojok hadir untuk Persija Jakarta. Sejauh ini penampilan Johannes Choi sedikit menutupi kelemahan dari pertahanan, di mana Greg dan para penyerang dari Persija sendiri belum mengalami sebuah peluang yang membahayakan pertahanan Persipura. Bali Boaz Salosa. Jarapang kali. Rahmat Rifai. Kembali kali ini boleh dikuasai oleh Samsul Bahri Hairudin. Kita akan lihat bagaimana Rahmat Darmawan yang pernah membawa Persipura Jayapura menjadi juara. Kali ini harus menghadapi mantan anak asuhnya. Dan juga kita tahu di Persipura Jayapura ada Zarahan Keranggar yang notabene adalah pemain kesayangan dari Rahmat Darmawan di Sriwijaya FC. Amrizal. Serangan kali ini Olivier Makor. Samsul Bahri Hairudin. Kembali kepada Agu Kasmir. M. Ilham. Samsul Bahri Hairudin. Olivier Makor. Ismet Sofyan. M. Ilham kembali. Masih ada Ortizan Salosa.
Ya, kita melihat memang tidak tampilnya Bambang Pamungkas. Apakah ini menjadi sebuah tanda bahwa pelatih Rahmat Darmawan berusaha untuk mengamankan dan menguasai lapangan tengah terlebih dahulu dengan memasukkan pemain yang notabene lebih bermain di sektor lapangan tengah atau sektor yang paling vital dalam permainan sepak bola? Ya, saya melihat di sini Coach RD mencoba lebih bermain hati-hati dengan tidak hanya berfokus mengejar kemenangan dan bermain ofensif, tapi juga memikirkan bahwa Persipura mempunyai serangan balik yang cukup cepat di ketiga sisi mereka, tengah, samping, kiri, dan kanan. Ini yang saya lihat dengan menaruh pemain-pemain kunci di sektor yang ada dan memainkan hanya beberapa pemain yang cukup bisa bersaing di lini depan seperti Agu Kasmir dan Greg Nokolo. Olivia Makor kali ini. Isbel Sofyan. Agu Kasmir kembali. Melewati Ortisan Salosa. Agu Kasmir kerjasama dengan Ilham. Masuknya kepada Greg Nokolo. Dibaca oleh Johannes Choi. Tekanan berikutnya dari Leo Saputra. Olivia Makor. Sejauh ini tanpa kehadiran Hamka Hamzah dan juga Victor Iqbonevo, terlihatkah permainan dari Persipura yang berbeda dan Bambang Pamungkas masih harus memanaskan diri di bench? Ya, selama 5 menit di awal tidak terlihat gangguan yang cukup berarti, namun setelah kemudian di 15 menit ini saya melihat adanya sedikit miskomunikasi dari Bio dengan Yohanes tentunya, dan tekanan-tekanan yang mulai berdatangan dari kubu Persija membuat koordinasi lini pertahanan Persipura sedikit kocar-kacir. Pelanggaran terhadap Pierre Bio Paulin. Jarapan kali ini bagi Persipura Jayapura. Salah umpan tadi, jarapan kali dan Greg Nokolo. Ya, agak terputus lini depan Persija dengan dua gelandang serangnya yang kadang terlambat karena pergerakan mereka terlalu jauh, sehingga Greg dan kadang-kadang Agu Kasmir harus bermain di posisi yang cukup berjauhan. Kembali kita saksikan bagaimana Boaz Salosa bermain lebih ke dalam karena juga tekanan yang cukup bertubi-tubi dari para pemain Persija Jakarta. Greg Nokolo kali ini serangan balik bagi Persija Jakarta. Cukup lambat support terhadap serangan balik yang dilakukan oleh Persija, sehingga para pemain dari Persipura bisa cepat melakukan rekuperasi pertahanan ini. Boleh dibilang ketika Greg atau Agu Kasmir memegang bola hanya ada satu atau maksimal dua pemain di depan gawang, saya pikir ini agak sulit dengan menghadapi 4 pemain pertahanan Persipura yang menghadang dan berada di depan gawang. Leo Saputra kali ini, masih Leo Saputra. Gagal dia melewati Manu Anggai. Olivia Makor, perlahan-lahan Persija Jakarta mulai mengurung Persipura Jayapura. Zarahan Keranggar. Boaz Salosa kali ini. Masih Boaz Salosa kembali kepada Zarahan Keranggar. Dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat gemilang dari seorang Zarahan Keranggar untuk Boaz Salosa. Sebuah kerjasama yang cukup apik antara Boaz Salosa dengan Zarahan. Perlu kita cermatin dari susunan pemain yang diturunkan pada sore hari ini oleh Jackson F. Tiago. Ada hampir 4 atau 5 pemain yang bertipekal seorang penyerang. Kita lihat ada Rahmat Difai, Titus Boneng, Zarahan, bahkan Boaz Salosa bermain bersamaan.
Artinya ini sebuah ancaman yang tentunya akan menjadi ancaman yang berarti ketika terjadi kelengahan di lini pertahanan Persija pada sore hari ini. Buas sebuah talenta yang lahir secara alami dari negeri Papua. Lihat Hendro Kartiko masih mendapatkan perawatan dari tim medis. Dan pelatih Rahmat Darmawan sudah mulai bangun dari tempat duduknya untuk memberikan instruksinya. Kita lihat Eric Baimi berdiskusi dengan Olivia Makor. Ya. Sudah mulai kembali berdiri Hendro Kartiko. Ya. Dan di kubu Persija pun secara resmi Jendri Pitoy sudah menjadi milik dari Persija hingga menjadikan persaingan yang cukup ketat di bawah Mister tentunya. Jendri Pitoy merupakan salah satu pemain yang juga dibawa kemanapun Coach RD bermain, di Persikota bahkan ke Persipura, dan kali ini ikut di Persija Jakarta. Eric Baimi sudah meninggalkan posnya membantu penyerangan. Ismet Sofyan kali ini. Kembali Olivia Makor pada Agu Kasmir. Ismet Sofyan Out. diputus oleh Manu Anggai dan ada Samsul Bahri Hairudin. Ya. Dua gelandang yang bertipikal sama. Maksudnya terupas kepada Emil Ham. Oh. Pelanggaran dari Amrizal terhadap Titus Bonai. Ya. Jelas ini merupakan sebuah pelanggaran karena Amrizal sudah tertinggal setengah langkah dari Tibo dan mengambil dari arah yang samping. Sebuah keputusan yang baik dilakukan oleh wasit Setiono. Peluang didapatkan oleh Persipura Jayapura. Kita lihat bagaimana aksi dari Titus Bonai dengan memegang jaring dari Persija Jakarta. Pierre Bio Pauli mendapatkan pengawalan dari Precious Emojurai dan sebuah tendangan dari Ian Luis Cabes masih belum menemui sasaran. Sebuah percobaan tendangan langsung dari Cabes. Pierre Bio Paulin di pertandingan sore hari ini tidak mendapatkan tandem sejatinya itu Victor Igbonevo. Sejauh ini memang belum ada tim yang mampu mencetak lebih dari 1 gol ke gawang dari Persipura Jayapura selain Persib Bandung, di mana tim Persipura Jayapura yang memang baru mengalami 2 kali kekalahan
Dan 2 kali kekalahannya pun mereka terima dengan skor 0-1 dari Arema dan juga Persiba Balikpapan. Wow. Ya, kita lihat bagaimana. Wow, sayang sekali. Bosa Losa dan masih ada Zarahan Keranggar kali ini. Tekanan berikutnya dari Persipura Jayapura. Mulai mendapatkan tekanan barisan pertahanan dari Persija Jakarta. Yan Luis Cabes berjibaku dengan Amrizal. Kembali Yan Luis Cabes. Bosa Losa, Manu Wanggai. Datang membantu Yohanes Choi. Gerald Pangkali. Manu Wanggai. Manu Wanggai kembali. Pelanggaran. Inilah dia awal dari perseteruan Manu Wanggai dan juga Samsul Bahrudin yang akan kita saksikan sepanjang pertandingan ini. Duel dari 2 gelandang bertahan, 2 ball winner, dan juga 2 gelandang pengangkut air bagi kedua tim yang berbeda di sore hari ini. Kembali Manu Wanggai. Terupas kali ini Zarahan Keranggar. Masih ada Precious Emojirai. Greg Nokolo. Leo Saputra. Transisi dari bertahan menuju penyerangan, begitu juga sebaliknya dari penyerangan menuju bertahan dari kedua tim sejauh ini memang masih sangat baik. Betul. Itu yang membuat kedua tim masih sangat sulit untuk bisa menciptakan sebuah peluang di daerah pertahanan dari masing-masing tim. Ya, kedua tim berhasil mempertahankan keseimbangan dari antar lini mereka sehingga melakukan recovery dan transisi itu cukup baik. Bahkan boleh dibilang pemain-pemain yang bermain di dua tim ini adalah sebagian besar adalah pemain nasional. Dapat ke dalam jawaban kali kepada Manu Wanggai. Masih Manu Wanggai. Rahmat Rifai tadi. Greg Nokolo. Ilham yang membantu. Saksikan bagaimana Ilham berusaha untuk membantu penyerangan bagi tim Persija Jakarta. Manu Wanggai. Ismail Sofyan pada Olivia Makor menjadi pemain paling produktif setelah Bambang Pamungkas dengan 4 golnya di Persija Jakarta musim ini. Dan Agu Kasmir juga sudah mencetak 4 gol bagi Persija Jakarta. Kita lihat bagaimana Rahmat Darmawan tampak masih belum puas dengan apa yang terjadi di pertandingan sore hari ini. Ya. Asisten pelatih Metu yang kita lihat juga begitu tegang wajahnya di 28 menit jalannya pertandingan Super Big Match Indonesia Super League. Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo. Sangat rapat pertahanan dari Persipura Jayapura. Iya. Hal terpenting yang ditakutkan oleh pelatih Jackson F. Tiago adalah kelelahan. Mereka sudah melakukan 3 pertandingan away termasuk dengan sore hari ini. Dan tentunya rotasi terhadap pemain sangat dibutuhkan, namun tentunya akan berpengaruh terhadap hasil yang diharapkan.
Samsul Bari Herudin. Ismail Sofyan kali ini. Lebar ke dalam untuk Persija Jakarta. Kembali Zarahan Keranggar. Rahmat Rifai. Dan Zarahan Keranggar kali ini kepada Titus Bonai. Boas Salosa. Masih Boas Salosa, kita sehingga sebuah coba membentur mistar gawang dari Boas Salosa. Sebuah tendangan dari luar kotak penalti yang cukup baik dilakukan oleh Boas Salosa, membentur mistar daripada penjaga gawang Hendro Kartiko. Salah satu alternatif tentunya dilakukan oleh Boas ketika banyak sekali pemain Persija yang ada di sektor pertahanan, sehingga dia mencoba memberikan tekanan dengan melakukan tendangan langsung ke gawang, belum menemukan hasil. Pelanggaran dari Olivier Makor terhadap Ortizan Salosa. Ya. Cukup tenang Ortizan. Coach RD yang selalu tampil cool. Tidak terlalu berlebihan dalam setiap aksi dan perkataan tentunya. Sama halnya dengan Jackson F. Tiago. Kedua pelatih mempunyai pengalaman yang cukup baik dan prestasi, namun tetap tampil dengan gaya yang tidak terlalu berlebihan menurut saya. Dan tidak heran kalau banyak pihak yang menyatakan kalau dua pelatih ini adalah dua pelatih yang akan menjadi masa depan dari tim nasional Indonesia. Ya, bisa saja demikian. Kembali Yan Luis Cabez. Cukup baik kali ini Yan Luis Cabez berikan bola ke dalam kotak penalti. Dan tendangan dari Zarahan Keranggar tidak maksimal. Titus Bonai kali ini. Kita lihat Titus Bonai mendapatkan pengawalan dari Leo Saputra. Iya, sebuah pelanggaran tentunya, sebuah dorongan dilakukan oleh Leo persis di hadapan AW2. Ya, pelanggaran dari Leo Saputra terhadap Titus Bonai. Iya. Kita lihat bagaimana lutut dari Leo Saputra memang mengenai paha dari Titus Bonai. Iya. Dengan bebas bagi Persipura Jayapura. Boas Salosa kali ini ke tiang jauh kepada Pierre Dio Paulin. Hampir saja sebuah umpan jauh dilakukan di gawang atau tiang jauh, di mana tidak satupun pemain Persija memperhatikan, akan berada dalam posisi yang cukup baik jika saja Dio sedikit tidak egois memberikan umpan ke tengah kembali. Kembali lagi kali ini Boas Salosa. Masih Boas Salosa kita saksikan. Zarahan Keranggar. Direbut oleh Ismail Sofyan. Masih ada bantuan dari Ortizan Salosa. Yan Luis Cabez kali ini. Umpan kembali Yan Luis Cabez kembali membentuk
musuh dari Persipura Jayapura. Akankah kembali dalam anekdot sepak bola, tiang gawang dan juga misar gawang akan menjadi tanda-tanda yang tidak cukup baik bagi Persipura Jayapura? Iya, kita lihat nanti tentunya. Namun ini sebuah peringatan kedua terhadap Persija yang seperti yang saya bilang tadi bahwa ada 5 pemain yang bertipikal penyerang yang siap mengancam pertahanan Persija ketika pertahanan dari Persija sedikit lengah. Untuk kedua kalinya Persija diselamatkan oleh kedua besi yang ada di gawang mereka. Manuanggai kali ini kembali kepada Darah Keranggan. Ya, terlihat jelas pertandingan ini perang strategi di antara dua pelatih yang sama-sama banyak mengetahui lawan mereka dengan cara bermain yang akan diperagakan di pertandingan. Bahkan Sebuah peluang dari Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo kali ini. Sebuah pelanggaran. Dan Gerald Pantari. Zarahan Keranggan, Manuanggai. Buasalosa kembali. Sebuah tendangan berikutnya dari Buasalosa. kembali sebuah akselerasi dilakukan Boas sambil melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Eric Baemi kepada Olivier Makor. Eric Baemi. Greg Nokolo yang berpindah posisi dengan Emil Ham. Masih Greg Nokolo. Terlambat supporting untuk seorang Greg Nokolo. Ismail Sofyan. Olivier Makor. Kerjasama cukup baik dan kita saksikan masuk Olivier Makor kali ini dalam daerah kotak penalti diamankan oleh Ortizan Salosa. Makin menarik, kedua tim sudah mulai mengetahui upaya untuk bisa memenangkan, bahkan mencoba melakukan serangan dari tengah, samping, bahkan crossing dan sebuah shooting tentunya. Tendangan dari Olivier Makor. Ya, ini sebuah peluang pertama bagi Persija di menit ke-37. Bola rebound dari tendangan Cornell ditendang langsung oleh Precious, no? Olivier Makor. Oke. Ya, tendangan half volley tentunya setelah melakukan satu kali kontrol dada. Di bangku cadangan kita lihat tadi aksi BP dan Coach RD masih menyisakan nama-nama M. Nasuha, Agus Indra, Aliudin, bahkan BP. Agung Kasmer kali ini kepada Amrizal. Leo Saputra. Eric Baemi. Pertandingan memang berlangsung sangat ketat dan kedisiplinan adalah kunci dari kemenangan dari kedua tim yang berlaga di pertandingan
sore hari ini karena sama-sama tim yang kuat dan juga sama-sama memiliki strategi yang sama-sama baiknya. Siapa yang tetap disiplin bermain, dia yang akan meraih hasil positif tentunya di pertandingan ini. Dan satu kali kesalahan akan berakibat fatal dalam partai seperti ini. Ya. Bagaimana meminimalisir kesalahan dan memanfaatkan kesalahan lawan tentunya. Yoo Jae-hoon. Ismail Sofyan. Olivia Marcon. Kembali Olivia Marcon. Anggaran dari Samsul Barriero. Kita lihat bagaimana duel antara Samsul Bari Hairudin dengan Boa Salosa. Manuanggai kepada Pierre Bio Paulin. Gregor Kolo bagi Persija Jakarta. Masih ada kepada Emil Ham. Lagi-lagi masih ada Gerald Pangkali. Samsul Bari Hairudin. Olivia Marcon. Ya, Persija Jakarta adalah tim dengan poin tandang nomor 1 atau terbaik sejauh ini di Jarum Indonesia Super League. Mereka berhasil meraih 13 poin. Sementara ini tim Persipura Jayapura adalah tim dengan poin kandang terbaik dengan 31 poin. Dan begitu juga sebaliknya, poin tandang poin kandang Persija Jakarta adalah nomor 2. Dan poin tandang dari Persipura Jayapura adalah nomor 2 bersama dengan Arema Indonesia. Hampir saja sebuah kesalahan kecil di lini pertahanan Persija. Ya. Erik Bayemi hampir saja melakukan blunder yang mengakibatkan kebobolan. Wah, aksi dari Ya, Steffi Bonsavia menggantikan Rahmat Rifai. Steffi Bonsavia tampil begitu baik ketika Persipura Jayapura menahan Persib Bandung, tampil dari babak kedua. Tapi Steffi Bonsavia mampu memberikan sebuah energi positif dan akhirnya Persipura Jayapura mampu mencetak 2 gol di babak kedua. Melalui Zarahan Kranggar dan juga Titus Bonai. Duel Emil Ham dengan Johannes Koi. Kembali kita saksikan kali ini adalah Ian Luis Cabez pada Steffi Bonsavia. Manuanggai. Zarahan Kranggar. Maksudnya kepada
Boasalosa. Leo Saputra kali ini. Pelanggaran dari Stevie Bonsavia. Tampak Yohanes Choi. Pelatih Rapat Darmawan juga tampaknya juga akan melakukan kontra strategi terhadap apa yang dilakukan oleh Persipura Jayapura. Kita saksikan berdiskusi dengan hasil pelatih Satya Bagja dan Francis Enal Wewengkang. Iya. Karena selama 45 menit kita baru melihat satu peluang yang didapatkan oleh Persija. Agung Kasmir kali ini. Emil Ham. Masih Emil Ham. Mendapatkan Agung Kasmir sebuah peluang dan masih berada di atas bisa dari Yoo Jae-hoon. Peluang dari Agung Kasmir. Iya, sebuah peluang tentunya cukup baik di depan gawang dan di dalam kotak 16 Persipura, namun tendangan yang terlalu tinggi dengan posisi yang terlalu menengadah dan pantat tidak terlalu turun, tentunya sulit bagi Agu untuk melesakkan bola ke dalam jaring gawang. Sudah masuki waktu tambahan di babak pertama Super Big Jarum Indonesia Super League. Persija Jakarta menghadapi Persipura Jayapura dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Gregor Kolo kali ini. Manu Anggai. Erik Bayemi. Ya, babak pertama telah usai, skor sementara masih 0-0 antara Persija Jakarta menghadapi Persipura Jayapura. Pembahasan di babak pertama dan juga prediksi babak kedua akan hadir setelah yang berikut ini. Kedua, lanjutan Jarum Indonesia Super League. Dan inilah dia kick off babak kedua. Coba kita saksikan Olivier Makor masih terpincang-pincang duel dengan Manu Anggai. Dan Erik Bayemi, belum ada pergantian pemain lagi yang dilakukan di babak kedua ini atau di awal babak kedua ini. Dan Persipura Jayapura adalah tim terproduktif di Jarum Indonesia Super League dengan 48 gol sejauh ini dan juga tim yang memiliki rekor kemasukan paling sedikit dengan 14 golnya. Sedangkan Persija berada di nomor 2 dalam tim terproduktif bersama dengan Persib Bandung dan juga Semen Padang. Dan kemasukan nomor 2 bersama dengan Arema Indonesia dengan 17 gol ya. Jadi partai memang sangat menarik dari kedua tim yang berlaga di sore hari ini. Leo Saputra berhasil merebut bola pada Precious Emojuraya. Erik Bayemi balik kepada Leo Saputra. Dipotong bola oleh Yohanes Choi yang diberikan untuk Greg Nokolo. Di pertandingan berikutnya Persija Jakarta juga akan kembali menjamu tim asal Papua yaitu Persiwa Wamena pada tanggal 6 April 2011. Sedangkan Persipura Jayapura belum selesai untuk melakoni partai tandang beratnya setelah menghadapi Sriwijaya LC, Persib Bandung dan hari ini menghadapi Persija Jakarta. Mereka masih ditunggu oleh PSPS Pekanbaru. Greg Gokolo kali ini
kepada Emil Ham, masuk dalam daerah kotak penalti. Masih Emil Ham, kita saksikan Emil Ham. Sedikit terlambat memberikan bola dan berhasil dipotong oleh Pierre Bio Paulin. Iya, sebuah start yang cukup baik dilakukan oleh Persija. Pada babak kedua ini bermain cukup agresif, memberikan tekanan dari menit awal. Saya pikir sebuah perubahan berarti yang dilakukan oleh Coach RD bersama tim Persija. Olivier Makor. Ada Amrizal. Kali ini kepada Ismail Sofyan. Masih Ismail Sofyan. Sebuah percobaan yang masih belum menemui sasaran dari Ismail Sofyan. Rahmat Darmawan terlihat belum melakukan perubahan. Walaupun di bangku cadangan dari Persija Jakarta terdapat beberapa pemain yang memang selalu menjadi andalan dalam partai-partai Persija Jakarta. Ada nama M. Nasuha, Aliudin, Bambang Pamungkas, dan juga Agus Indra Kurniawan. Greg Kokolo kali ini berhasil direbut oleh Zarahan, tapi sayang terpeleset Zarahan. Datang kali ini adalah Titus Bonai. Masih Titus Bonai, kita lihat masuk dan daerah kotak penalti kepada Boas Salosa. Sebuah marking yang cukup baik dan kita lihat sebuah peluang berikutnya. Dan inilah dia. Kita saksikan permainan dari Persipura Jayapura dan Titus Bonai berhasil membuat gol di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta dan mencetak gol yang keempat musim ini. Sebuah gol yang cukup baik, tentunya berawal dari kelemahan atau kesalahan dari para pemain belakang Persija Jakarta, dan Boas Salosa melihat Titus Bonai berada di posisi yang tidak terperangkap oleh offside dan dengan baik melesakkan bola di gawang jauh pojok atas. Tentunya sebuah tekanan berarti bagi kubu tuan rumah Persija Jakarta yang berusaha memenangkan pertandingan. Kita lihat bagaimana sebuah miskomunikasi dari barisan pertahanan Persija Jakarta dimanfaatkan dengan baik oleh Titus Bonai dan berubah kedudukan 0-1. Persipura Jayapura gol atas tuan rumah Persija Jakarta. Akan semakin menarik pertandingan di sore hari ini. Persija Jakarta yang membutuhkan kemenangan untuk terus menjaga peluangnya. Kali ini tertinggal dari tamunya Persipura Jayapura. Pierre Bio Paulin. Agu Kasmir kali ini, masih Agu Kasmir, kita saksikan Agu Kasmir dan tendangan yang masih bisa diamankan dan masih. Wow, kita lihat bagaimana tendangan dari M. Ilham. Dan kartu kuning diberikan pada M. Ilham. Sebuah peluang dari M. Ilham tadi gagal menjadikan sebuah gol. Dan ini merupakan kartu kuning keempat bagi M. Ilham. Dia akan absen di pertandingan berikutnya bagi Persija Jakarta menghadapi Persiwa Wamena. Ya, kita lihat sebuah upaya dari M. Ilham. Dengan tangannya, sebuah keputusan yang baik dan tepat dilakukan oleh wasit Setiono memberikan kartu kuning.
Zoba dari Hairudin. Leo Saputra. Iya. Kita lihat bagaimana Titus Buana juga ikut membantu pertahanan. Patut kita cermati tentunya apa strategi berikutnya yang akan dilakukan oleh kubu Persija setelah tertinggal 0-1. Sebuah pojok akan dilakukan oleh Emil Ham. Braces Mujurai dan kali ini adalah Ismet Sofian. Belum menemui sasaran, tendangan dari Ismet Sofian. Ya, melakukan tendangan dengan kaki lemahnya, kaki kiri. Tentunya tidak terlalu baik akurasi jika Ismet melakukan tendangan dengan kaki kanannya. Musim lalu dalam partai kandang Persija Jakarta menghadapi Persipura Jayapura, di mana Persipura mampu unggul 2-0 atas Persija Jakarta. Ketika itu gol dicetak oleh Boas Salosa dan juga Beto Gonçalves. Dan kita juga lihat bagaimana pertandingan yang memang dijalani oleh tim Persija Jakarta menghadapi Persipura Jayapura. Memang rekor memang lebih mengarah kepada Persipura Jayapura. Tapi hari ini kita saksikan Persija Jakarta membutuhkan kemenangan untuk tetap berada di jalur juara dari Jarum Indonesia Super League. Ya, buat tendangan jar dari Amrizal terlalu tinggi di atas misi gawang Yo Jeho. Menarik kita lihat kubu Persipura adalah salah satu tim yang hanya memakai jasa kip penjaga gawang pemain asing setelah Jendri Bitoy menyatakan bergabung dengan tim lain, sehingga manajemen Persipura melihat tidak terlalu banyak penjaga gawang yang cukup punya pengalaman baik di Liga Super ini. Dan sebuah keputusan diambil oleh Jackson bersama pelatih penjaga gawang Alan Afiludin mengambil penjaga gawang dari Korea yang pernah bermain untuk tim nasional under 17 Korea ini, Yo Jung Hon. Dan penampilan memang patut diberikan ajukan jempol untuk Yo Jae Hoon yang memang sejauh ini telah tampil 18 kali bagi tim Persipura Jayapura, dan memang penampilannya juga cukup baik. Itu terlihat dari jumlah gol yang memang hanya masuk 14 gol ke gawang dari Persipura Jayapura. Ya, sebuah keyakinan diberikan oleh pelatih kiper Persipura yang juga merupakan mantan penjaga gawang tim nasional, Alan Afiludin, untuk bisa merekrut penjaga gawang ini. Penjaga gawang bertinggi badan 186 cm dengan berat 73 kg. Bola pantul maksudnya kepada Greg Nokolo dari Precious Emujurai. Wasal saya kali ini. Zarahan Keranggar. Harus dibuang bola. Ya, Johannes Choi tampak harus menerima perawatan. Manu Anggai kembali kali ini. Zarahan Keranggar. Pelanggaran dari Olivier Makor.
Kita lihat bagaimana Zarahan Keranggan. Ya. Yang kali ini harus menghadapi mantan pelatih yang paling ia hormati, yaitu Rahmat Darmawan. Memainkan dua gelandang bertipikal bertahan adalah upaya Persija menghadang Zarahan tentunya. Hampir saja sebuah deflection dari kaki kiri Dio Paulin mengarah ke gawang Persipura. Isbel Sofyan kali ini sebuah sepak pojok. Ada Steffi Bonsapia. Yang kecepatan ini kita saksikan Steffi Bonsapia melakukan soloran. Kali ini berikan bola kepada Titus Bonai. Ada Boa Salosa di sektor sebelah kiri. Dan kali ini adalah Steffi Bonsapia. Belum menemui sasaran. Tendangan yang dilakukan oleh Steffi Bonsapia. Ya. Pemain juga anggota timnas U23 untuk ajang SEA Games yang akan berlangsung pada bulan November nanti di Palembang dan juga Jakarta. Sejauh ini Persipura terlihat bermain cukup efektif, hanya bertahan dengan kolektivitas dan melakukan serangan hanya dengan 2-3 pemain di depan. Volley sepak pojok bagi Persija Jakarta. Isbel Sofyan kembali. Dan sundulan kali ini dilakukan oleh Greg Nokolo. Agu Kasmir. Dan sebuah tendangan kita saksikan dari Olivia Makor. Titus Bonai. Umpan menuju Boa Salosa. Bisa diamankan oleh Hendro Kartiko. Isbel Sofyan kali ini. Kembali Steffi Bonsapia, Zarahan Keranggar. Erik Bayemi. Emilham. Kembali kepada Erik Bayemi. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Steffi Bonsapia terhadap Erik Bayemi. Makin menarik pertandingan, terlihat jelas bahwa upaya Persija untuk mengejar ketertinggalan. Kita lihat bagaimana Bapak Sutioso berada di tribun kehormatan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan juga dukungan dari Persipura Mania yang bersama Victor Igbonevo berada di tribun.
Sampai dengan menit ke-63 ini, pelatih Rahmat Darmawan masih belum juga mengambil keputusan untuk merubah susunan pemain atau juga strateginya menghadapi Persipura Jayapura. Iya, sebuah rahasia tentunya yang hanya mengetahui adalah Rahmat Darmawan. Coach Rahmat tahu dengan kondisi pemain yang ada di lapangan dan di luar lapangan tentunya. Menunggu momen dan tentunya berkomunikasi kembali bersama kedua asistennya. Ya, Titus Bonai sampai cetak gol harus ditanduk keluar lapangan. Samsul Bahri Hairudin pada Ismail Sofyan. Greg Nokolo. Pelanggaran. Bagaimana peran dari Greg Nokolo dan Leo Saputra. Dari keluar digantikan oleh Bambang Pamungkas. Kita saksikan kali ini menarik keluar seorang pemain bertahan dan dimasukkan seorang penyerang. Sebuah strategi menyerang bagi tim Persija Jakarta di sisa waktunya. Ya, kayaknya SMS-nya Bung Rendra didengar oleh Coach RD. Ismail Sofyan. Pierre Bio Paulin kali ini. Manu Wanggai. Olivia Makor. Ismail Sofyan. Sebuah tendangan dari Ismail Sofyan. Percobaan yang cukup baik dari Ismail Sofyan. Ya. Di babak kedua ini sudah 2 atau 3 kali saya melihat bahwa Ismail sudah mulai naik dari lapangan pertahanan Persija dan sudah 2-3 kali melakukan shooting jarak jauh. Dan Olivia Makor kali ini. Sedang Rizal. Dan peluang dari Bambang Pamungkas, kita saksikan masih Bambang Pamungkas. Manu Wanggai. Sentuhan pertama dari Bambang Pamungkas bisa dibendung. Kasmir. Zarahan Keranggar kali ini memberikan bola. Titus Bonai. Kita lihat sebuah skill dari Buas Salosa. Umpan ke dalam kotak penalti dan sebuah tendangan salto yang coba dilakukan oleh Titus Bonai. Beradu kecepatan antara Titus Bonai dan juga Precious Emo Jeraye. Dan tampak memang ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Precious Emo Jeraye. Wah, semangat yang luar biasa terlihat dari Tibo. Setelah dia tidak berhasil melakukan sebuah tendangan salto, namun bola rebound pun masih diupayakan untuk bisa merebut. Wasaulosa kali ini kalau mengambil tendangan bebas. Sebuah tendangan dari Buas Salosa mengenai Greg Nokolo dan masih Buas Salosa kali ini meninggalkan lapangan permainan.
Ini dia top skor sementara Jarum Indonesia Super League dengan 19 gol ya. Jackson F. Tiago dengan gayanya menggigit sedotan aqua minuman. Dan Greg Nokolo kali ini. Masih Greg Nokolo kita saksikan. Sebuah peluang yang tidak terlalu bisa dioptimalkan. Balik Greg Nokolo. Agu Kasmir. Olivia Makor. Erik Bayemi. Kembali Olivia Makor. Sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Sebuah percobaan kembali dilakukan dari luar kotak penalti. Menarik tentunya. Terlihat di bangku cadangan Aliuddin sedang mempersiapkan diri. Ya, penyerang berikutnya yang akan ditampilkan oleh pelatih Rahmat Darmawan. Iya. Tentunya untuk bisa mengejar ketertinggalan, untuk menyamakan kedudukan bahkan kemenangan, tentunya Persija harus lebih banyak bermain di dalam kotak penalti Persipura. Bambang Pamungkas, Ismail Sofyan. Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo kali ini kita saksikan Greg Nokolo. Ada 5-6 pemain bertahan dari Persipura Jayapura di dalam kotak penalti. Hanya sepak pojok kali ini untuk Persija Jakarta. Terlihat kerja sendirian Greg tanpa bantuan teman-temannya. Ya, M. Ilham digantikan oleh Aliuddin. Ya. Ada 4 pemain bertipikal menyerang yang saat ini bermain di skuad dari Persija Jakarta. Iya. Saya pikir ini sebuah anti strategi yang coba dilakukan oleh Coach RD. Diamankan oleh Pierre Bio Paulin. Belum lebih sasaran. Ya, Lukas Mandowen, seorang pemain muda yang sudah mencetak 5 gol sejauh ini bagi Persipura Jayapura, menggantikan pemain muda lainnya yaitu Titus Bonai. Ini merupakan 2 pemain yang menjadi mutiara hitam baru bagi Persipura Jayapura. Dengan kecepatannya, Lukas Mandowen mampu merepotkan pertahanan Persib Bandung di pertandingan terakhir Persipura Jayapura. Tankah kali ini ia juga mampu memberikan sebuah hasil maksimal bagi Persipura Jayapura. Ya, sebuah pergantian rotasi pemain yang dilakukan oleh Jackson karena selain menghadapi Persija minggu depan atau pertandingan berikutnya adalah Persipura masih harus bertandang ke kandang PSPS Pekanbaru. Sedikit mengistirahatkan Tibo dan beberapa pemain kunci lainnya tentunya akan dilakukan oleh Jackson F. Tiago. Pelatih Rahmat Darmawan sudah memastikan 2 penyerangnya. Masih tersisa 1 pergantian lagi yang bisa dilakukan. Tampak juga sudah akan mempersiapkan seorang pemain lagi dari pelatih Rahmat Darmawan. Iya, mudah-mudahan ini bukan pertanda kepanikan dari kubu Persija. Kita lihat bagaimana para pemain dari Persipura Jayapura begitu disiplin menjaga daerahnya. Buat Salosa, Lukas Mandowen pun juga berada di daerahnya sendiri. Dan Aliuddin kali ini berduel dengan Stevie Bonsapia. Ya. Hal ini diperlukan oleh kubu Persija memanfaatkan sektor sayap kiri dan kanan pertahanan Persipura.
Kita lihat bagaimana umpan yang dilakukan oleh Amrizal. Lukas Mandowen kembali ke dalam, kali ini Persija Jakarta. Precious Emojarai. Greg Lokolo. Berusaha dikejar oleh Greg Lokolo kembali. Ada Ian Luis Cabes yang juga membantu pertahanan. Samsul Bahri Hairudin. Ya. Buat Salosa saat ini pun juga sedang membantu pertahanan. Ya, mau tidak mau. Wow. Setelah dari Erik Bayemi masih berada di atas Mister gawang. Dari 7 kali pertandingan kandang yang sudah dijalani oleh Persija Jakarta, Persija Jakarta memang belum pernah mengalami kekalahan. Mereka baru mengalami 1 kali hasil seri atau kehilangan poin dalam partai kandang mereka. Ketika itu adalah Sriwijaya FC yang mampu menahannya. Dan sampai dengan 76 menit jalanan pertandingan di sore hari ini, mereka tertinggal oleh pimpinan klasemen Jarum Indonesia Super League Persipura Jayapura. Jorok Pangkali. Iya. Terlihat sebuah dorongan dengan tidak melakukan duel udara bersamaan. Manu Wanggai. Jorok Pangkali. Lukas Mandowen kali ini. Aliudin. Precious Emojarai. Ismail Sofyan. Erik Bayemi. Masih Erik Bayemi. Sebuah percobaan kita saksikan dari Olivier Makor. Sangat sulit untuk menembus pertahanan dari Persipura Jayapura. Dan seperti kita bicarakan tadi bahwa satu kesalahan kecil akan berakibat fatal. Hal tadi sudah terjadi di pertahanan Persija Jakarta.
Tapi sejauh ini pertahanan Persipura Jayapura masih cukup disiplin. Precious Emujurai, Amrizal, Cukup sulit bagi Persija untuk menembus pertahanan Persipura ketika mereka mencoba melakukan dari tengah pertahanan dari Persipura, karena saya melihat cukup baik koordinasi dan bertumpuk pemain. Agung Kasmir kali ini. Babak pamungkas dan sebuah peluang kita saksikan dan sebuah penyelamatan yang dilakukan oleh Yo Jae-hoon. Ya, sebuah umpan crossing yang cukup baik diberikan ke gawang jauh dan Aliuddin ataupun Greg memberikan umpan tarikan ke dalam. Oh, Amrizal yang tampil menjadi pemain sayap kali ini. Buat tendangan first time dari Bambang Pamungkas masih bisa diselamatkan. Dan Boa Salosa kali ini. Erik Bayemi. Kembali kepada Ismail Sofyan. Masih ada Pierre Bio Paulin. Zarahan Keranggar. Gerald Bangkali. Precious Emujurai. Olivia Makor. Aliuddin. Greg Nokolo. Dan Babang Pamungkas. Aliuddin kali ini. Dan sebuah peluang. Dan masih ada Ismail Sofyan. Kita saksikan. Ya, pertahanan yang bertumpuk dari para pemain Persipura Jayapura masih terus menggagalkan tekanan dari Persija Jakarta. 10 menit terakhir kali ini. Erik Bayemi kepada Hendro Kartiko. Greg Nokolo. Agung Kasmir. Greg Nokolo. Ismail Sofyan. Dan sebuah pelanggaran. Aliuddin. Amrizal. Masih Aliuddin. Maksudnya kepada Agung Kasmir. Ada Manu Wanggai. Dan bola kali ini pada Boa Salosa. Zarahan Keranggar. Masih Zarahan kita saksikan. Dikawali oleh Samsul Bahri Hairudin. Masih Zarahan. Wah, penjagaan yang begitu ketat ya. Agus Indra Kurniawan masuk menggantikan Oliver Makor. Ya, hari ini saya melihat bahwa Coach RD mencoba memasukkan Agus Indra untuk menjadi playmaker di lapangan tengah, karena Persija kali ini memainkan dua defender midfieldernya, dan saat ini ketika ketinggalan mereka harus mencoba melakukan tekanan dan membutuhkan seorang pengatur serangan di lini tengah. Greg Nokolo balik kepada Erik Bayemi. Sentuhan pertama dari Agus Indra Kurniawan. Kembali kepada Greg Nokolo. Greg Nokolo kali ini.
Kembali sebuah peluang dari Persija Jakarta. Boa Salosa. Gracious Emo Jeraye untuk Persija Jakarta. Agaran. Ya, sementara ini kita saksikan Persipura Jayapura juga melakukan antri strategi dengan memasukkan pemain bernama 08 Christian David Uran menggantikan Gerald Pangkali untuk memperkuat lapangan tengah. Ya, supaya mempertahankan kemenangan dan memberikan rotasi atau istirahat terhadap salah satu pemain kunci tentunya. Bila dijual Pangkali. Bambang Pamungkas. David Uron berikan bola kepada Zarahan Keranggar. Ismet Sofyan. Samsul Bahri Hairudin. Amrizal. Masih Amrizal. Agus Indra Kurniawan berpacu dengan waktu pada pemain dari Persija Jakarta. Agu Kasmir, kita lihat bagaimana 6, 7, 8 pemain dari Persipura Jayapura menjaga daerahnya. Ismet Sofyan kali ini. Kita meninggalkan lapangan permainan. Sepak pojok untuk Persija Jakarta. Ya. (13 berbanding 0). Sepak pojok dari kedua tim. Ditinju bola tadi dan ada Aliudin. Berikutnya datang Samsul Bahri Hairudin. Kembali kepada Ismet Sofyan. Dan kali ini adalah umpan crossing berikutnya dari Ismet Sofyan. Ditahan tadi oleh Artisan Salosa. Ya. Dan kita saksikan bagaimana tekanan demi tekanan yang tanpa henti dari Persija Jakarta membuat Agu Kasmir menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dan merupakan gol yang kelima bagi Agu Kasmir. Iya, serangan yang bertubi-tubi dari sektor sayap kanan di mana Ismet Sofyan beberapa kali melakukan crossing ke dalam gawang dan akhirnya sebuah gol lahir dari kepala Agu Kasmir melalui tendangan kornel yang dilakukan baik oleh Ismet Sofyan. Akankah kejadian yang terjadi di putaran pertama ketika itu Persipura Jayapura yang tertinggal terlebih dahulu dari Greg Nokolo dan akhirnya mampu memenangkan pertandingan lewat 2 gol di menit ke-80 melalui Boa Salosa akan terjadi di pertandingan sore hari ini? Kita akan sama-sama saksikan. Kurang dari 5 menit waktu normal, pertandingan super big match antara Persija Jakarta menghadapi Persipura Jayapura. Ya, mengalami gangguan dari gawang Persipura, Yeo Jeng-hu. Rahmat Darmawan yang kali ini harus berhadapan dengan mantan tim yang pernah ia bawa menjadi juara di tahun 2005 dan ketika itu juga mereka menaklukkan Persija Jakarta di partai final. Ya. Dan bermain di stadion yang sama. Sofyan dan juga Bambang Pamungkas adalah pemain-pemain yang ketika itu sudah menjadi bagian dari Persija Jakarta. Kita akan lihat di sisa pertandingan ini tekanan-tekanan dari Persija Jakarta, mampukah mereka membalikan keadaan di sisa waktu?
David Uron. Kembali Christian David Uron. Amrizal. Wow. Sebuah pelanggaran tentunya dari belakang. Samsul Bahri Hairudin kali ini. Pierre Paulin. Saksikan bagaimana tendangan bebas yang dilakukan oleh Samsul Bahri Hairudin. Tersisa beberapa detik lagi waktu normal pertandingan sore hari ini. Dan Lukas Mandoen kali ini serangan balik 2 menit tambahan waktu yang diberikan oleh wasit untuk pertandingan sore hari ini. Masih Lukas Mandoen. Berharap cemas Persipura Mania yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dengan hasil imbang tentunya kedua tim masih akan terpaut 8 poin. Dan ini menjadi sebuah keuntungan bagi tim Persipura Jayapura. Kartu kuning untuk Gus Indra Kurniawan. Dan juga untuk Zarahan Karanggan. Beberapa detik lagi. Yesus menuju akhir. Agus Indra Kurniawan. Ismet Sofyan, dan kali ini sebuah peluang dari Agu Kasbir yang tampaknya menjadi peluang terakhir bagi Persija Jakarta. Ya, kembali kita lihat sebuah assist dari Ismet Sofyan dari sektor sayap kanan. Di mana sektor ini tidak berfungsi cukup baik ketika babak pertama.
akhir dari Super Big Match Jarum Indonesia Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berbagi angka 1-1 Persija Jakarta dan Persipura Jayapura. Membuat Persipura Jayapura tetap berada di puncak klasemen dengan poin 41. Dan kita